Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya anak-anakku semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan tentang materi kita yang kemarin, yaitu tentang logika matematika, dan di sesi ini kita akan membahas tentang negasi dari pernyataan majemuk. Oke? Kemudian kita juga mengecek atau menganalisis, mengevaluasi ataupun menyimpulkan dari tabel kebenarannya. Oke, indikatornya yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian tujuannya diharapkan dengan membaca atau melihat, mengamati video ini, anak-anak nanti bisa bisa menentukan mana negasi atau negasi dari sebuah pernyataan majemuk itu apalah begitu. Itu adalah tujuannya. Selain itu anak-anak nanti bisa menyimpulkan cara, kemudian mengisi tabel kebenaran dan sebagainya terkait dengan negasi dari kalimat atau pernyataan majemuk. Oke anak-anakku, yang pertama yang kita bahas kalimat majemuk kemarin itu ada 4 ya. Ada konjungsi, disjungsi, apalagi? Oke, implikasi, dan yang terakhir biimplikasi. Nah, untuk di materi awal kita akan mempelajari negasi konjungsi ya. Oke, kita mulai. Untuk negasi konjungsi anak-anak, konjungsi itu adalah dihubungkan dengan dan ya, masih ingat seperti ini. Nah, nanti negasinya menjadi apa? Negasi P ya. Negasi P dan Q ini akan menjadi negasi P ya. Dan kalau di sini dan jangan sampai salah ini ya. Ini atau negasi Q. Kenapa bisa seperti ini? Nah, itu nanti kita bisa cek nilai kebenarannya dengan tabel kebenaran. Nah, untuk contohnya langsung kita bisa baca, mudah sekali anak-anak. Ketika ada sebuah pernyataan atau pernyataan majemuk ya, kita tidak bahas lagi nih majemuknya itu apa dan sebagainya, kok seperti ini, kita sudah bahas di part 1 ya, di video sebelumnya. Kita langsung fokus pada apa bentuk dari negasi sebuah kalimat majemuk. Nah, di sini kita akan menegasikan sebuah konjungsi itu. Di sini ada pernyataan konjungsi ya, karena dihubungkan dengan dan. Saya suka buah dan saya makan sayur. Oke, kalian mengacu ke bentuk ini, maka negasinya menjadi kebalikan P. Negasinya yaitu saya tidak suka. Tidak suka yang garis miring ini ya. Kemudian tidak suka buah. Tandanya apa ini? Atau tidak makan sayur. Mudah kan? Ingat, mudah. Oke. Nah, kenapa bentuknya bisa seperti itu? Anak-anak bisa kita amati di tabel kebenaran. Cara mengisinya sama, cara menganalisisnya sama, sudah saya kasih tahu di part 1 dan ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Dan kita fokus pada ini. Ini adalah tabel kebenaran konjungsi ya, yang sudah kita bahas di part 1. Kemudian kita negasikan. Ketika kita negasikan atau kita ingkarkan, maka nilainya akan berbanding terbalik. Jika B menjadi S dan seterusnya ini. S jadi B, S jadi B, S jadi B. Oke? Berarti nilai kebenarannya seperti ini. S, B, B, B ya. Nah, ternyata dari kita mencoba menggabungkan dengan konjungsi, dengan disjungsi, dengan negasi-negasi yang ada, ternyata nilai dari negasi konjungsi P dan Q ya itu sama dengan ya atau ekuivalen, nilainya sama nih antara negasi P atau negasi Q. Nah, maka bisa timbul sebuah kesimpulan yang kita gunakan tadi di contoh. Oke, seperti itu caranya. Mudah kan? Lanjut. Kemudian yang kedua yaitu adalah negasi disjungsi. Ini sama anak-anak. Ini tidak ada yang sulit ini. Kalau tadi konjungsi itu adalah tandanya dan ya kan? Ini atau. Ketika sebuah disjungsi yang dinegasikan, maka itu ekuivalen dengan negasi P atau ini jadi dan negasi Q ya. Mas, bisa dilihat ini perbedaannya. Contohnya langsung ke contoh biar kalian tidak bingung. Terdapat sebuah disjungsi, hari ini hujan atau angin bertiup kencang ya. Maka negasinya apa? Ya mudah, negasinya negasi P ya.
negasi dari ini, P-nya ini, hari ini hujan, maka hari ini tidak hujan. Kemudian ataunya berubah menjadi dan, ya kan? Kemudian negasi Ki, angin bertiup kencang itu negasinya angin tidak bertiup kencang. Selesai, hari ini tidak hujan dan angin tidak bertiup kencang. Itulah negasi dari disjungsi yang dicontohkan ini. Oke, paham ya? Mudah. Kemudian kok bisa dari negasi disjungsi P dan P atau Q ini kok bentuknya seperti ini, Pak? Itu sama, kita bisa cek di tabel kebenarannya. Nah, tabel kebenarannya caranya juga sama ya. Kita fokusnya pada ini P atau Q, cara ngisinya tabel kebenaran konjungsi seperti di part 1 ya, sudah ada. Kita mendapatkan BBBS. Kemudian ketika ini dinegasikan ya. Nah, ini dinegasikan. Maka ini otomatis nilai kebenarannya berubah menjadi lawannya. Kalau B menjadi S, B jadi S, B jadi S, S jadi B. Ya. Nah, ternyata anak-anak operasi atau ini bentuk konjungsi dari negasi P dan negasi Q itu mempunyai nilai yang sama dengan negasi P atau Q ini. Maka bisa dituliskan negasi P atau Q atau negasi sebuah konjungsi itu bisa diselesaikan dengan menggunakan atau ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Maka kita bisa menyimpulkan di depan tadi dan kita bisa memberikan jawaban dari sebuah pernyataan disjungsi. Bagaimana negasinya begitu. Ya anak-anak, mudah kan? Sangat mudah sekali. Kalau kalian mengikuti dari pertama, pastikan yang pertama hafal di part 1. Ini jadi mudah. Sangat mudah sekali. Selanjutnya anak-anak, ini adalah bentuk pernyataan majemuk yang ketiga, yaitu implikasi ya, jika maka. Sebab akibat. Gitu ya analogi yang saya ajarkan kemarin biar untuk mengingat, memahamkan kalian atau mengingat-ingat bentuk tabel kebenarannya bagaimana sudah dijelaskan kemarin. Oke. Negasi dari sebuah implikasi jika P maka Q itu ekuivalen dengan P. Nah, berarti jika makanya kemana Pak? Hilangkan saja, karena ini sudah ekuivalen ya. Nanti kita buktikan di tabel kebenarannya. Yaitu ekuivalen dengan P dan, ingat ini kan tanda konjungsi dan negasi Q. Ya. Langsung ke contoh. Di sini ada jika maka, berarti ini implikasi. Jika 2 tambah 3 tidak sama dengan 5, maka 5 bukan bilangan prima. Negasinya apa? Ya kita ambil P-nya saja. P-nya ini 2 tambah 3 tidak sama dengan 5. Kita tulis di sini. Kemudian dihubungkan dengan apa, Pak? Ya ini sesuai dengan ini dan ya 5 negasi Q ya, dan ini negasi Q. Berarti ini harus kita negasikan dulu. 5 bukan bilangan prima. Negasinya apa? 5 bilangan prima. Nah, begitu anak-anak ya. Udah kan? Nah, untuk tabel kebenarannya anak-anak. Nah, tabel kebenarannya seperti ini. Kok tambah berencek, Pak? Tambah Pak ini, tambah dengket-dengket. Enggak usah pusing lihat bentuknya, tapi amati ya. Amati dengan cara yang baik, maka kalian tidak akan bingung. Oke. Yang pertama ini sama, sampai ini juga masih sama. Kemudian kita fokus pada tabel kebenaran dari sebuah tabel kebenaran dari implikasi ya. Jika P maka Q, jika P-nya benar, Q-nya benar, maka bagaimana itu sebab akibat ya. Saya ingatkan itu analogi yang kemarin, sebab akibat. Kita dapatkan nilai kebenaran dari sebuah konjungsi B, S, B, B. Kemudian ketika dinegasikan, hasilnya ini dinegasikan ya, maka B menjadi S, S menjadi B, B menjadi S, B menjadi S. Nah, kenapa jika makanya hilang, Pak? Karena ketika kita mencoba mengoperasikan antara P dan negasi Q ya, P kita konjungsikan dengan tanda dan dengan negasi Q, maka ternyata nilai kebenarannya sama anak-anak ya. Sama persis. Artinya negasi dari P jika P maka Q itu sama dengan P dan negasi Q. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Maka kita bisa menyelesaikan contoh-contoh yang di depan tadi. Oke. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu negasi B implikasi. B implikasi kemarin apa?
di part 1 yang dihubungkan dengan jika dan hanya jika. Oke. Nah, untuk itu anak-anak harus mengingat ya, atau ngiling-ngiling tabel kebenaran atau nilai kebenaran dari biimplikasi kemarin apa ya. Itu untuk apa? Untuk menganalisis nanti nilai kebenaran di tabel kebenarannya. Oke. Jika kita akan menegasikan atau kita mencari nilai dari negasi suatu biimplikasi P jika dan hanya jika Q, itu sama dengan apa anak-anak? Kita tinggal menuliskan P dan negasi Q ya, atau Q dan negasi P. Ini dibalik ya, Q-nya menjadi di depan. Ini memang, ini yang di sini memang harus dihafal atau paham lah. Ini agak sulit memang. Sebenarnya tidak sulit, cuman harus mengingat lah, begitu, mengamati lebih gitu. Ya. Oke, langsung contoh anak-anak. Jadi jika ada sebuah pernyataan yang berbentuk biimplikasi, misalkan 2 bilangan genap jika dan hanya jika 3 bilangan ganjil. Negasinya apa dari pernyataan ini? Ya, kita kembali ke ini. P-nya mana? P-nya 2 bilangan genap ya, kita tulis 2 bilangan genap. Kemudian apa? Dan ya, dan. Kemudian negasi Q. Negasi Q-nya ini 3 bilangan ganjil. Maka negasinya apa? 3 bukan bilangan ganjil. Dah, satu kurung ini kita sudah selesai. Ya. Jadi menjadi 2 pernyataan. 2 pernyataan konjungsi, ini dan. Kemudian dihubungkan dengan atau. Nah, kemudian dilanjutkan ini tandanya apa? Atau ya, kita tulis di sini atau. Ya, enak saja, tidak usah bingung, santai saja. Kemudian Q, 3 bilangan ganjil. Maka di sini kita tulis 3 bilangan ganjil merupakan Q. Kemudian dan negasi P. Dannya ini negasi P. P-nya 2 bilangan genap. Maka negasinya adalah 2 bukan bilangan genap. Nah, seperti inilah bentuk negasi dari sebuah biimplikasi. Nah, untuk membuktikan kok ini bentuknya jadi seperti ini ya, kita tidak terlepas dari tabel kebenaran anak-anak ya. Oke, kita lihat tabel kebenarannya. Nah, tabel kebenarannya ini dari posisi kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Ini tidak ada masalah. Kemudian kolom 5 juga sudah kita bahas di part 1, bagaimana cara mengisi dari tabel kebenaran, ngecek tabel kebenaran dari biimplikasi. Ketika 2 pernyataan itu nilainya sama, BB misalkan SS, maka nilai kebenarannya biimplikasi adalah B. Nah, ini B. Jika berbeda S dan B atau B atau S, maka jawabannya S ya. Nah, dari nilai kebenaran biimplikasi ini ketika dinegasikan maka terbalikkan menjadi S B B S. Gitu. Paham sampai sini ya? Udah. Kemudian untuk membuktikan negasi negasi biimplikasi ini, maka kita menyusun menyusun P dan negasi Q. Bagaimana nilai kebenarannya? Sampean isi sendiri, sampean amati sendiri. Anda amati sendiri ya. P-nya mana, kemudian P-nya apa? P-nya benar misalkan, dan negasi Q. Negasi Q-nya mana? Ini S. B dan S, maka apa? Ini bisa kalian isi sendiri, bisa diamati sendiri. Ini pun Q dan negasi P. Hasilnya ini ya, hasilnya ini 2 kolom ini kita hubungkan dengan tanda disjungsi atau. Oke. Maka didapat nilai ini ternyata sama anak-anak ini dengan nilai ini. Sehingga negasi dari sebuah implikasi P jika P jika dan hanya jika Q itu sama dengan ini. Oke. Seperti itu anak-anak. Mudah kan? Mantap. Alhamdulillah untuk part 2 ini materi ini sudah selesai ya. Kemudian jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari tentang penarikan kesimpulan ya, dipersiapkan penarikan kesimpulan apa, itu akan lebih menarik lagi. Kita tunggu part berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selalu selamat belajar, teruslah melangkah meraih cita-cita. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.